Selamat pagi, siang, sore, dan malam pagi kakak Asdur serta teman-teman sekalian. Saya Sisliara dari Vika Putri dengan NPM 190802009. Salah satu praktikan dari praktikum fisiologi tumbuhan dari golongan B akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai acara 6 yang berjudul hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Jadi untuk acara ini ada 3 tujuan, yaitu mengetahui bioritma atau ritme pembungaan pada tumbuhan Wisaya kusuma atau Epiphyllum anguliger, kemudian mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang merah atau Phaseolus vulgaris, dan mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Jadi kita akan masuk ke simbiosis terlebih dahulu. Jadi simbiosis itu berasal dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada sim yang artinya dengan, dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi simbiosis itu merupakan interaksi antar organisme yang hidup secara berdampingan. Simbiosis ini ada macam-macam jenisnya, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jadi untuk simbiosis mutualisme sendiri merupakan hubungan yang saling menguntungkan, sedangkan simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang tidak diuntungkan maupun dirugikan, dan simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan yang merugikan. Nah, jadi pada praktikum kali ini mengenai simbiosis, ada mengenai bintil akar pada tanaman kacang-kacangan atau legum. Yang digunakan pada praktikum ini adalah tanaman kacang merah. Jadi simbiosis antara tanaman legum atau kacang merah yang digunakan di sini dengan bakteri Rhizobium. Itu termasuk dalam simbiosis mutualisme. Jadi si bakteri ini akan menginfeksi tanaman, dan tanaman menanggapi dengan adanya pembentukan bintil atau nodul. Jadi bakteri itu akan mendapatkan makanan berupa mineral, gula atau karbohidrat, dan air. Sedangkan bakteri itu sendiri nanti akan memberikan imbalan kepada tumbuhan berupa nitrogen hasil tambatannya dari atmosfer. Jadi bintil akar itu merupakan bengkakan jaringan akar tumbuhan yang isinya adalah bakteri. Jadi bakteri Rhizobium itu merupakan salah satu kelompok bakteri yang dia itu dapat memberikan unsur hara bagi tanaman. Jadi kalau Rhizobium itu bersimbiosis atau berikatan dengan tanaman legum, dia akan menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Jadi Rhizobium ini dapat memfiksasi nitrogen dari atmosfer apabila berada di dalam bintil akar tanaman legum atau kacang-kacangan. Jadi proses pembentukan bintil akar itu diawali dengan infeksi benang yang masuk dan melakukan penetrasi ke dalam akar dari satu sel ke sel yang lainnya. Kemudian sel akan terbagi membentuk jaringan nodul di mana bakteri akan membelah dan menggandakan diri, dan akhirnya jaringan nodul itu akan tumbuh dalam berbagai ukuran, mendorong dirinya melalui akar dan akhirnya muncul sebagai tambahan dalam sistem perakaran. Nah, jadi seperti yang sudah dilihat pada gambar, pada bintil akar itu ketika dibelah di dalamnya akan berwarna merah. Nah, ini disebut dengan leg hemoglobin atau pigmen merah, dan ini ditemukan di dalam bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jadi jumlah leg hemoglobin yang ditemukan pada bintil akar ini akan berkaitan dengan jumlah nitrogen yang difiksasi. Nah, hal ini itu sesuai dengan pernyataan dari Sarid dan Prayudyaningsih tahun 2015 yang menyatakan bahwa simbiosis antara tanaman legum dengan Rhizobium merupakan simbiosis mutualisme, di mana bakteri ini akan menginfeksi tanaman dan mendapat tanggapan atau respon dari tanaman dengan adanya pembentukan bintil atau nodul. Jadi bakteri ini akan mendapatkan makanan berupa mineral, gula, karbohidrat, dan air, sedangkan dari tanaman itu sendiri akan menerima imbalan dari bakteri berupa nitrogen yang ditambah dari atmosfer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bioritme. Jadi bioritme itu merupakan suatu gagasan ilmiah semu bahwa kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi oleh siklus berirama secara signifikan. Fotoperiode itu adalah panjang hari yang menentukan pembungaan tanaman dan tidak tergantung pada kondisi cuaca. Fotoperiodisme merupakan respon tanaman terhadap perubahan panjang siang dan malam. Nah, tumbuhan itu dapat dikelompokkan berdasarkan tanggapannya pada fotoperiodisme. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman hari pendek, hari panjang, dan hari netral. Jadi tanaman hari pendek ini merupakan tanaman yang dia itu berbunga ketika panjang hari lebih pendek dari fotoperiode. Contohnya adalah jagung, kedelai, kapas, dan padi. Untuk tanaman hari panjang ini adalah tanaman yang dia itu akan berbunga ketika fotoperiode itu lebih panjang dari panjang hari. Contohnya adalah bayam, lobak, dan selada. Untuk tanaman hari netral ini, dia akan berbunga setelah mencapai umur atau level pertumbuhan tertentu dan tidak merespon terhadap fotoperiode tertentu, berbeda dengan tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang. Jadi contohnya adalah stroberi, mentimun, dan tomat. Nah, pada praktikum ini digunakan bunga Wijaya kusuma. Jadi bunga Wijaya kusuma itu dia disebut dengan ratu malam karena dia ini aktivitas mekarnya bunga itu terjadi pada malam hari dan dia akan langsung layu pada saat matahari itu terbit. Nah, untuk ini sendiri, untuk sebelumnya ada istilah tumbuhan hari pendek atau short day plants, itu punya sinonim dengan istilah long night plants. Jadi memang bunga Wijaya kusuma ini karena dia mekar di malam hari dan langsung layu pada keesokan harinya, dia termasuk ke dalam tumbuhan hari pendek. Jadi tumbuhan hari pendek ini membutuhkan panjang hari yang lebih pendek daripada malam. Dan Wijaya kusuma ini termasuk ke dalam tumbuhan hari pendek karena memang dia juga mekarnya hanya pada waktu tertentu saja dan butuh jumlah cahaya yang memang lebih sedikit. Jadi hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sutoyo tahun 2011 yang menyatakan bahwa tanaman hari pendek ini adalah tanaman yang akan berbunga ketika panjang harinya itu lebih pendek dari fotoperiode atau dari waktu yang dibutuhkan untuk suatu tanaman berbunga. Kemudian kita akan masuk ke gerak tumbuhan. Jadi gerak tumbuhan itu merupakan tanggapan yang kompleks terhadap rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang
berorientasi pada cahaya dan gravitasi. Gerak itu dibagi menjadi dua jenis, ada gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom ini merupakan gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak etionom adalah gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, berdasarkan hubungan antara arah gerakan dan arah datangnya rangsang, gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tropisme dan nasti. Jadi untuk tropisme ini merupakan arah gerakan yang dia ini ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Ada 4 jenis, yaitu geotropisme, responnya terhadap rangsang gravitasi, fototropisme ini merespon terhadap cahaya, tikmotropisme merespon terhadap sentuhan, dan hidrotropisme yang merespon terhadap air. Untuk nasti ini merupakan arah gerakan yang dia ini tidak ditentukan atau tidak terlalu terpengaruh oleh arah datangnya rangsang, melainkan tergantung dari struktur organ yang bereaksi. Jadi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada epinasti atau gerakan membengkok ke bawah, hiponasti gerakan membengkok ke atas, niktinasti gerakan tidur atau gerak berirama, seismonasti tanggap terhadap kejutan, termonasti tanggap terhadap suhu, dan gerak perangkap. Nah, jadi pada praktikum ini yang digunakan adalah putri malu atau mimosa pudica. Jadi tikmonasti itu merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Tikmonasti ini memiliki sinonim yang sama dengan seismonasti, dan salah satu contohnya adalah tanaman putri malu. Jadi putri malu ini ketika disentuh dia akan menutupkan daunnya, dan mekanisme ini terjadi karena adanya perpindahan air dari dan ke dalam sel motor pada pulvinus bunga putri malu. Nah, tikmonasti ini memiliki keuntungan. Yang pertama, dia dapat mengantisipasi adanya angin kering sehingga daun akan menutup. Kemudian yang kedua, mencegah penguapan air pada daun. Dan yang ketiga, mekanisme adaptasi untuk bertahan hidup dari serangga atau herbivora yang hinggap pada daun. Jadi hal ini sesuai dengan pernyataan dari Poriati dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa tikmonasti ini merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsang berupa sentuhan, dan salah satu contohnya itu adalah tanaman putri malu. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini ada 3 juga sesuai dengan tujuan. Jadi yang pertama, tumbuhan Wijaya Kusuma ini dia termasuk dalam tumbuhan hari pendek. Kemudian simbiosis pada tumbuhan kacang merah itu adalah terbentuknya bintil akar yang merupakan hasil dari penambatan nitrogen. Kemudian yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu itu disebut dengan tikmonasti atau gerak yang dia ini dirangsang oleh sentuhan, di mana dia akan menutupkan daunnya ketika menerima sentuhan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan.